ukuran integritasnya ini seperti apa? Nanti pemerintah masih sanggup atau tidak, walaupun faktanya masih ada kan akan muncul kontroversi berkepanjangan. Tapi tetap tidak mengubah satu tetes cinta pun untuk Indonesia. Sampai dengan bulan Juni ada 12 kegiatan penyelidikan tertutup atau tertangkap tangan. Khususnya yang akhir ini melibatkan kepala daerah menunjukkan bahwa perilaku korupsi masih berulang dengan pola yang relatif sama. Bahkan bisa disebutkan ternyata penjara juga tidak membuat jerah. Yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah berusaha membina mereka, memberikan kemampuan, kapabilitas, memperkuat integritas. KPK kita undang, ombudsman, macam-macam. Kami nggak bisa menangani, mengawasi mereka, megangin mereka 24 jam. Nggak bisa. Presiden merasa bahwa proses penyelenggaraan pemerintah daerah diselenggarakan dengan proses demokrasi yang mahal, yang rumit, namun begitu banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam korupsi. Karena itu beliau sangat prihatin, karena itu beliau minta agar ini juga menjadi perhatian yang serius untuk difikirkan. Selamat malam saudara. Program Rosi kembali hadir ke hadapan Anda. Kali ini bersama saya Friska Clarissa yang akan memandu diskusi. Hingga Juli 2026, sekitar 16 kepala daerah hasil Pilkada 2024 terkena operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Padahal pemerintah telah memberikan pembekalan melalui retret dan penguatan tata kelola pemerintahan. Pertanyaannya, mengapa korupsi yang melibatkan kepala daerah terus terjadi? Malam ini saya mengundang pakar otonomi daerah yang juga pernah menjadi Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri periode 2010-2014, Profesor Johermansyah Johan. Selamat malam, Prof. Malam, Friska. Ya. Terima kasih sudah hadir. Ya, kita mulai dulu dari kasus belasan kepala daerah hasil Pilkada 2024 ini terjaring OTT KPK. Ya. Kalau 1, 2 mungkin kita bisa menyebutnya itu problem yang kasuistik. Ya. Tapi apakah ini justru ada persoalan problematik yang lebih luas, lebih ke sistemik ini? Iya. Bahkan sebetulnya kalau kita mau menelisik lebih jauh, ini bukan tahun ini saja yang 12 orang itu. Dari studi saya, dari mulai tahun 2005 sampai yang terakhir ini 2026, ya kasus Bupati Pemalang ya. Saya mencatat itu ada 425 kepala daerah yang kena kasus korupsi. 425? 425. Ini kita hitungnya jauh ya, sejak tahun 2005. Sejak tahun 2005 ya, ada 400? Ketika ya sampai dengan yang tahun 2026, jumlahnya sudah 425. Nah ini bukan main-main lagi. Jadi kalau jumlahnya sudah sebanyak itu, daerah otonom kita kan 546. Nah itu dia. Se-Indonesia. Jadi apa problem utamanya? Ini apa? Ada masalah sistemik apa? Jadi masalah utama sebetulnya bukan perkara perilaku individu semata. Ya, individu tentu saja ada, ya orang yang greedy of money gitu ya, mau tambah harta dan kekayaan. Tetapi yang juga penting adalah diperhatikan hal yang terkait dengan soal-soal sistem kepartaian ketika mereka menseleksi orang-orang untuk bisa menjadi calon kepala daerah. Yang kedua, sistem pemilihan kepala daerah sendiri yang berbiaya mahal, yang tentu harus kita perbaiki supaya jangan mahal lah. Okay. Yang ketiga, sistem pemerintahan daerahnya sendiri ini juga harus kita betulin supaya sistem pemdanya efektif. Apa yang tidak efektif sejauh ini? Nah, sistem pemdanya nggak efektifnya di mana? Misalnya kita bisa lihat kepala daerah itu kok bisa ya membuat
melakukan pemerasan lah terhadap ASN. Kemana aja itu DPRD yang melakukan fungsi pengawasan di sana? Kemana juga APIP namanya, Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang ada di kabupaten kota bahkan di provinsi, kita sebut dengan inspektorat. Dan bahkan juga menurut saya itu juga kemana aja pemerintah pusat yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala daerah itu. Tadi kita sebut ya, kita lihat Pak Mendagri kan bilang nggak bisa mengawasi kepala daerah semua. Ya nggak bisa karena sistemnya nggak dibangun. Ya, sekarang mengawasi bupati wali kota, sistem kita menyerahkan kepada gubernur, namanya gubernur wakil pemerintah pusat. Sementara bupati wali kota sama-sama gubernur itu tidak tunduk dan tidak taat. Sistemnya tidak dibangun atau Tidak dibiarkan? Jadi tidak efektif. Tidak mungkin gubernur yang sama-sama dipilih langsung oleh rakyat mampu mengawasi bupati wali kota. Yang terjadi adalah konflik bupati dengan wali kota. Sementara kita sebenarnya kan punya perangkat, ada inspektorat, Itu ada dia. aparat penegak hukum, ada dia. DPRD, ada BPK. Itu Sebenarnya dia. bagaimana? Itu tidak berjalan dengan efektif. Maka harus ada cara-cara ke depan untuk menata ulang nih sistem pembinaan dan pengawasan kepala daerah kita yang mampu mencegah terjadinya korupsi kepala daerah. Di samping perbaikan sistem pilkada dan juga sistem kepartaian antara lain seperti itu. Dan juga mungkin satu lagi sistem penegakan hukumnya. Yang juga mereka yang melakukan praktek korupsi itu kan hukumannya ringan, 3 tahun, 4 tahun dapat remisi pula. Kemudian di penjara juga bisa hidup nyaman. Meskipun ada pembekalan retret misalnya Iya, kepada iya. kepala daerah agar menjalankan program, selain itu juga integritasnya Betul. digembleng di sana. Iya, iya. Menurut pemerintah Nggak pusat. memadai, nggak Kenapa? memadai sama sekali. Ya harusnya pendidikan namanya orientasi atau kursus ya kepada kepala daerah itu tidak bisa hanya seminggu ya, tidak bisa hanya sekali setahun, tetapi harus berulang-ulang. Dan tidak bisa metode kelas besar, ya 500 orang dikumpulin, kemudian mereka suruh dengerin. Nggak bisa, ini harus model penataan pendidikan dan pelatihan yang masuk akal. Seperti apa? Yang masuk akal itu kelas kecil, ya misalnya 20 atau 30 orang target grup pesertanya. Kepala daerahnya bupati sama bupati, wali kota sama wali kota, gubernur sama gubernur. Nah kemudian materi pendalamannya tidak hanya soal-soal yang terkait dengan kepentingan pusat. Misalnya menjelaskan program prioritas nasional. Tetapi yang juga lebih penting adalah hal-hal yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Misalnya bagaimana dia mengelola keuangan daerah secara efisien efektif. Belanja tidak boros misalnya gitu kan. Apakah itu masih harus diberikan pembekalan lagi? Padahal kan Ya. seyogianya kepala daerah harus sudah punya kemampuan itu. Nah, Apalagi banyak iya. yang sudah sebelumnya juga kepala daerah menjabat Ya. kembali. Ya, tapi nggak memadai sih. Karena latar belakang kepala daerah ini beragam. Ya, kalau kita pelajari, mayoritas kepala daerah ini kan adalah orang-orang yang berasal dari kalangan pebisnis. Oke. Nah, kemudian yang dari birokrasi sedikit. Lalu ada lagi sisanya misalnya dari kalangan partai politik ya, anggota dewan dan sebagainya. Itu tetap harus ada penguatan kapasitas, kemampuan manajerial, managerial skill, kemampuan technical skill, lalu juga soal-soal terkait dengan budaya, ya budaya kerja yang memang pro anti korupsi lah. Itu harusnya dimiliki oleh Ya. kepala daerah dan Harus. terus dipantau. Iya. Nah, tapi bicara soal yang harus dipantau adalah modus korupsinya. Kalau Ketua KPK bilang bahwa dari beberapa kepala daerah yang terkena proses penegakan hukum berdasarkan analisis yang didapatkan dari keseluruhan di KPK, ternyata sebenarnya modusnya hanya itu-itu saja. Ya, Kembali pada modus-modus konvensional, Ya, cuma ya. kemudian dikemas dengan cara yang agak sedikit baru. Ya kalau modusnya sudah tahu, kalau polanya sudah diketahui, Ya. kok ya susah sekali untuk stop korupsi Iya. ini. Nah itu dia yang kita coba pelajari ya. Modusnya itu antara lain dia bisa melakukan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Kemudian modus yang lain adalah perizinan. Yang ketiga sekarang itu yang paling banyak juga adalah jual beli jabatan. Ini kan sudah lama diketahui. Ya. Nah tetapi kita lumpuh pengawasan kita. Misalnya nggak harus tahu mengawasi siapa. Harusnya Misalnya APIP, ya, Aparat Pengawasan Internal Pemda, namanya inspektorat.
Tapi inspektorat itu bagaimana dia mengawasi bupati atau wali kota atau gubernur? Inspektorat kita itu diangkat oleh kepala daerah. Ada relasi kuasa jadi nggak mungkin Ya, juga mungkin dia bisa mengecek power kepala daerahnya. Jadi itu mandul. Yang kedua DPRD kita. DPRD kan mestinya sebagai Dewan Perwakilan Daerah kan bisa melakukan fungsi pengawasan, fungsi kontrol terhadap kekuasaan eksekutif. legislatif. Iya, dia boleh melakukan fungsi kontrol. Tapi DPRD ini tidak ada keseimbangan check and balance dengan kepala daerah. Jadi kepala daerah itu cenderung mendominasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena DPRD ini adalah unsur pemerintahan daerah. Nah, itu yang juga harus kita tata juga ke depan. Bagaimana membuat DPRD punya gigi, ya, sehingga dia betul-betul menjadi lokal parlemen yang bisa mencium mengendus ada penyimpangan-penyimpangan kepala daerah dan kemudian melakukan menggunakan angket dan sebagainya sehingga sampai nanti melaporkan kepada penegakan hukum. Itu nggak terjadi juga. Atau sanksi hukumnya pun apa dianggap tidak memberikan efek jera untuk Nah, itu kepala dia. daerah yang terjerat korupsi? Itu dia juga. Kita lihat rata-rata sanksi hukumnya kan tidak berat. 5 tahun, ya, 6 tahun, bahkan ada yang 4 tahun. Sehingga dengan demikian mereka tidak jera-jera. Bahkan dibolehkan lagi setelah mereka lepas dari tahanan, dari penjara, narapidana itu boleh juga maju asal minta maaf. Running lagi dia untuk jabatan kedua, terpilih lagi. Ini kan sistem rekrutmen yang juga kurang bagus di samping sistem penegakan hukumnya lemah. Harusnya hukum harus berat. Kalau saya 2 kali lipat itu kepala daerah itu hukumnya daripada hukuman rakyat biasa. Kalau Karena punya amanah lebih besar itu juga. dia. Kalau rakyat kena hukum 5 tahun, dia 10 tahun. Kalau 10 tahun rakyat, dia 20 tahun. Karena dia pemimpin. Itu Friska. Nah kalau bicara demikian, sejauh ini apakah Prof tidak melihat ada perbaikan sistem hukum memberikan Enggak. efek jera? Apa yang menjadi masalah Not at all. Enggak ada perbaikan. menurut Prof kenapa itu tidak dilakukan dan tidak Enggak ada terjadi? political will-nya enggak ada. Ya, jadi political kurang, lemah sekali. Oke, karena tidak ada political will, kalau begitu siapa yang semestinya punya political will untuk Ya. mengubah sistem ini? Nah, harusnya pemegang kuasa pemerintahan, pemegang kuasa politik ya. Jadi misalnya pembentuk undang-undang kan DPR. Ya, DPR dong menata ulang sistem penegakan hukum bagi kepala daerah. Misalnya mengatur dengan baik pola-pola rekrutmen, pola-pola hukum penegakan hukum pemerintahan daerah namanya. Penegakan hukum lewat perbaikan hukum pemerintahan daerah. Kalau presiden bisa turun tangan atau tidak? Ya, presiden tentu punya posisi yang sangat menentukan. Jadi kalau presiden mau, ini harusnya dari istana nih, ya mendorong Seperti kawan-kawan di DPR. Bayangannya Prof Ya. seperti apa yang bisa Ya. istana lakukan untuk pembenahan ini agar kepala Ya. daerah Saya toh juga akan ya. dianggapnya wakil pemerintah pusat di daerah. Ya, saya membayangkan adalah sistemik. Jadi presiden misalnya mempropos ya kepada kawan-kawan di DPR untuk melakukan perbaikan sistem rekrutmen dan seleksi kepala daerah dulu. Betul-betul orang yang memenuhi syarat untuk menjadi kepala daerah. Tidak ujuk-ujuk atau karena punya uang banyak. Nah, lalu yang kedua presiden juga bisa membuat ongkos pemilihan kepala daerah itu ringan atau murah sehingga kandidat-kandidat yang bagus bisa maju atau running. Meskipun tetap dilakukan secara langsung ya, bukan Ya, dalam nggak apa-apa. bukan dalam Jadi, rangka menggeser ya, isu. nggak apa-apa, pemilihan. tetap sembilan secara langsung, tapi negara hadir. Misalnya biaya kampanye, itu kan bisa dibantu oleh negara. Jadi bukan ditanggung oleh si calon kita atau cukong-cukong yang mensponsori pencalonan mereka. Yang berbahaya nanti jangan-jangan ketika dia menang, maka cukong politik ini akan mengendalikan pemerintahan. Itu namanya pemerintahan shadow government itu yang pemerintahan bayangan. Kan repot, dia sampai mengatur proyek si orang yang Itu karena ongkos politik yang mahal. ongkos politik. Nah, maka negara harus hadir dan negara juga misalnya bisa bantu dengan meringankan modemnya langsung ini kasih biaya saksi. Yang mahal kan biaya saksi. Ada 10.000, 15.000, 20.000 TPS. Nah, kalau saksi itu ditanggung oleh negara, maka itu juga akan membantu meringankan. Itu sistem kepemiluan. Ada Ya. juga yang bilang bahwa solusinya biar nggak korupsi adalah naik gaji.
Di tengah sorotan gelombang korupsi, pemerintah dan DPR RI membuka peluang menaikkan gaji kepala daerah melalui insentif tambahan berbasis besaran pendapatan asli daerah. Apakah ini bisa menjadi solusi cegah korupsi? Saya masih bersama dengan pakar otonomi daerah yang juga Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri periode 2010-2014, Profesor Johermansyah Johan. Prof, saya akan mulai dari Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia. APKASI yang memberikan usulan untuk pemerintah ini menaikkan remunerasi kepala dan wakil kepala daerah karena dinilai sudah tidak sebanding lagi dengan job desk-nya, load kerjanya, dan dianggap ini bisa jadi salah satu solusi untuk menekan korupsi kepala daerah. Tepat atau tidak? Ya, kalau untuk solusi menekan atau memecahkan masalah korupsi supaya kepala daerah tidak korup, ya dengan menaikkan gaji, saya nggak sependapat itu. Karena kalau kepala daerahnya rakus ya, maka akan tidak relevan itu, tidak akan signifikan, gajinya kecil, tunjangannya kecil, gajinya besar atau gajinya kecil, itu dia tetap aja akan korup. Ya. Meskipun kata APKASI, kepala daerah saat ini bebannya tidak hanya menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan, tapi juga harus menghadapi persoalan sosial, lingkungan, hingga konflik pengelolaan sumber daya alam. Apakah ini sebanding dengan harus naiknya gaji kepala daerah? Itu sudah dari dulu. Kepala daerah kita itu memang harus menangani konflik. Memang tugasnya demikian? Sudah kerjaannya. Jadi mengurus 32 urusan pemerintahan kita sebut gitu ya. Mengurus mulai ibu-ibu yang sedang hamil, stunting, sampai urusan pendidikan, kesehatan, urus jalan, konflik-konflik sosial, soal-soal yang terkait dengan aneka pelayanan publik lainnya, industri, perdagangan, itu sudah bagian dari tugas mereka. Jadi ketika mereka jadi kepala daerah, maka kepala daerah itu kan sebetulnya dia kerjanya ngurus rakyat. Ya, dan dia udah tahu itu, dia dedicated to the people, serving the people. Jadi kalau kepala daerah yang harusnya ketika dia sudah terpilih itu dia betul-betul mengabdi kepada kepentingan ngurusin rakyat itu. Jadi tidak pikirin soal gaji, tidak pikirin soal tunjangan, insentif secara berlebihan lah katakan gitu. Jadi ada banyak kepala daerah yang saya kasih contoh yang dedicated to the people itu. Misalnya? Ya misalnya itu Bupati Batang namanya Yoyo dulu. Ketika dia ngurusin daerah, dia nggak boleh lihat jamban yang ada di rumah-rumah itu tidak dimiliki. Nah Bupati ini juga humble sekali, sepatunya cuma 2 pasang. Mobil mau diganti, mobil dinas dengan kendaraan baru oleh sekdanya, dia nggak mau pakai aja mobil yang lama. Dan itu ada anggarannya pasti. Ya dia nggak mau, ya tetap aja pakai anggaran, tetap aja pakai kendaraan yang lama. Tapi dia, kita sebut dengan Bupati gila jamban lah. Ada lagi yang gila taman, wali kota. Dia peduli dengan urusan taman kota. Nah itu bisa kan? Dia tidak hitung-hitung gaji, dulu juga gajinya segitu-segitu aja. Tapi tetap dia peduli dengan urusan membuat warga kota nyaman, punya taman yang bagus, bisa akses internet di tamannya, seperti itu. Nah ini wali kota gila taman. Kalau misalnya kenaikan ini bukan dari gaji tapi pemberian insentif dari pendapatan asli daerah atau PAD, ini solusi yang bisa tepat atau tidak? Itu dimungkinkan asal memang dikaitkan dengan kinerja. Ukurannya gimana Pak? Ukuran kinerja itu adalah target PAD-nya. Jadi PAD pendapatan asli daerah nih. Jadi kalau PAD-nya melampaui target, maka dia bisa mendapatkan insentif sekian persen dari peningkatan PAD tadi. Jadi itu ukurannya kinerja. Nah, dan itu juga PAD yang bisa ditingkatkan itu berarti juga income yang masuk kepada kas daerah kan. Tapi income yang jangan juga sampai terjadi adalah pajaknya ditarik-tarikin itu yang juga jadi kekhawatiran di publik. Dengan catatan juga jangan sampai terjadi berbagai macam protes masyarakat. Jadi itu hal yang lumrah dan wajar. Misalnya ada objek pajak yang tidak terpungut dengan efektif. Pajak hotel, restoran ya di kabupaten kota. Itu banyak hotel-hotel, restoran atau katakanlah restoran ya atau hotel-hotel yang kelas melati itu lolos, luput. Nah maka dia harus mencoba mengelola supaya yang demikian yang luput itu bisa
ditingkatkan atau dimasukkan dalam daftar yang pembayar pajak, katakan seperti itu. Tapi kesulitannya sejauh ini seperti apa sih, Prof? Sampai harus dimunculkan wacana ini lagi. Bukannya ini sudah berjalan dari tahun ke tahun semestinya? Iya. Jadi memang kalau kesulitan dari segi pemerintah pusat, gaji kepala daerahnya kan gini, wali kota bupati itu rata-rata sekitar 5 jutaan sebulan. Kemudian gaji gubernur itu sekitar 8 juta lebih atau hampir 9 juta. Nah, mereka mengurus urusan pemerintahan yang banyak tadi, 32 urusan pemerintahan. Mengelola pegawai birokrasi yang ribuan. Lalu juga mengelola keuangan daerah yang sampai triliunan rupiah. Nah, itu dianggap beban tugas yang tidak sepadan dengan jumlah penghasilan yang diterimanya. Nah, oleh karena itu maka ada cara untuk bisa meningkatkan penghasilan itu. Bagaimana caranya? Yang tidak mengganggu juga kemampuan keuangan negara. Nah, sekarang ini persoalannya adalah selalu jadi alasan pemerintah pusat ini kemampuan keuangan negaranya terbatas. Sehingga ide untuk meningkatkan penghasilan kepala daerah tidak pernah terwujud selama ini. Oke. Nah, bicara soal ini juga kan tugas kepala daerah harusnya bukan tolok ukurnya bukan sekadar PAD saja, tapi bagaimana keberhasilan kepala daerah itu ini menyejahterakan masyarakat. Itu yang harus dikejar. Itu dia. Jadi peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik di daerah itu bertambah lebih baik, meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat, itu antara lain yang harus dia urus kan. Ya. Nah, ini memang indikatornya harus misalnya gini, yang untuk meningkatkan ekonomi ada indeks pembangunan manusia IPM. Nah, itu kan gampang ukurnya. Jadi kalau terjadi peningkatan IPM berarti kepala daerahnya performanya baik ya, sehingga dengan demikian dia bisa mendapatkan tambahan penghasilan. Kita kan katakan begitu. Jadi nggak hanya semata-mata PAD saja. Termasuk juga mungkin jadi ukuran kalau pusat ya, inginnya juga program prioritas nasional dibantu oleh para kepala daerah ini. Kalau misalnya tadi solusi untuk memberantas korupsi dengan menaikkan gaji kepala daerah, artinya bisa kita bilang ini bahwa cacat logika, nggak nyambung. Iya. Ya nggak bisa juga menyetop korupsi itu. Akarnya korupsi itu bukan soal penghasilan kan. Jadi kalau penghasilannya besar, kecil pun sama aja korupsi nggak berhenti. Malah tadi saya sudah sebutkan angka yang sangat tinggi. Dari korupsi di Indonesia hampir menyentuh 500-an orang yang kena kasus hukum. Jadi itu bukan hanya soal penghasilan, tetapi memang harus dari hulu ke hilir yang kita harus perbaiki. Mulai dari rekrutmen, seleksi, tata kelola Pemda, pengawasan dan pembinaan oleh pemerintah pusat, penegakan hukum juga harus dibenahi. Dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga tidak menampik bahwa ini adalah ekses adanya korupsi ini karena ekses dari biaya politik yang mahal, ongkos politik yang mahal. Itu dia. Kalau begitu yang match-nya apa? Kalau pemerintah pusat tahu bahwa ini adalah ongkos politiknya mahal. Ya. Tadi pembenahan sistem, tapi itu kan butuh waktu yang panjang. Betul. Tapi dalam waktu pendek ini apa yang harus dilakukan, Prof? Ya. Jadi kalau dalam waktu pendek ongkos politik yang mahal ini memang biar balik modal itu kan yang dikhawatirkan. Itu ya, makanya harus pengawasan pemerintah pusat yang efektif. Nah, pengawasan pemerintah pusatnya efektif itu tidak bisa pengawasan kepala daerah itu hanya oleh satu pemerintahan di nasional ini. Kita punya pemerintahan daerah itu 546. Ya, ada 38 provinsi, 93 kota, 415 kabupaten. Lalu yang ngawasinya cuma dari pusat, kan Mendagri tadi bilang nggak sanggup. Nah, oleh karena itu perbaikan sistem pengawasan harus hadir pemerintah pusat di daerah-daerah. Dengan cara apa? Membangun unit-unit pengawasannya sampai ke daerah yang independen dan mandiri. Jadi nggak dititipin sama gubernur maksud saya. Oke, tetapi adakah bisa kaitannya ini dengan efisiensi? Bisa dijadikan alasan atau tidak sih momentum korupsi ini karena kesulitan cari sumber biaya dengan efisiensi yang sedang dilakukan? Oh iya, ya karena makin ketatnya jumlah uang yang turun ke daerah, ya sehingga kepala daerah ini kan panik nih, ya, yang hasil pilkada November 2024, padahal mereka kan punya ongkos politik yang besar, nah utangnya juga banyak, jadi banyak itu kepala daerah yang utangnya banyak itu,
ya kan saya pernah ngobrol-ngobrol sama mereka karena modalnya gede. Ada kabupaten yang modalnya sampai 100 miliar untuk menang di kabupaten itu. Padahal gajinya seberapa? Gaji kan 5 jutaan. Nggak mungkin 5 juta nutup 100 miliar, bahkan dalam waktu 5 tahun. Nah, makanya dia cari jalan untuk jual jual beli perizinan, kemudian dengan cara memeras pegawai, ASN, ya jual beli jabatan, sampai ke pengadaan barang jasa itu juga harus ada fee atau suap yang diberikan kepada kepala daerah. Itulah persoalan-persoalan lapangan kita yang harus kita rapikan atau benahi gitu Mbak Friska. Dan ini bisa kan dilakukan? Sementara kan sudah running, anggaran juga sudah berjalan. jalan, nggak mungkin diubah di tengah-tengah. Ya bisa. Memang kalau perbaikan mendasar kan regulasinya, tapi kan takes time ya, makan waktu, undang-undang pilkada dibetulin. Nah sementara kan OTT ini jalan terus. Ya, nah maka yang paling lebih visible nih, itu yang saya usulkan tadi, perkuatan pengawasan oleh pemerintah pusat langsung hadir terhadap gubernur, terhadap bupati dan wali kota. Dan wacana ini keluarnya di tengah-tengah bingung juga untuk membayar gaji ASN terutama P3K di daerah. Artinya kalau gaji naik di tengah kondisi ini nggak match juga kan kondisinya, nggak punya empati. Itu dia. Makanya kalau saya sih menyarankan tidak usah pikiran soal naikin gaji dulu. Jadi gaji biar aja sementara keadaan ekonomi rakyat juga sulit, empati juga kita berarti miskin, dan juga mungkin itu juga bisa melukai hati masyarakat kan. Harusnya dalam keadaan efisiensi ini kan potong gaji. Potong gaji. Ya kepala daerah, di pusat menteri, presiden, potong gaji. Ya kan, karena efisien. Ya. Karena tanggung jawabnya ada di pejabat negara itu. Itu dia, jadi mereka rame-rame menyepakati kita potong gaji aja. Nah gitu ya, cuma kan gajinya udah kecil. Nah apa tega mau potongin gaji tinggal 5 juta, tinggal 2,5 juta. Itu juga jadi persoalan yang tidak mudah diperbaiki. Jadi kalau soal gaji yang harus didahulukan adalah gaji ASN itu tetap harus dibayar, P3K harus tetap dibayar, ya sementara kepala daerah harusnya menunggu keadaan kemampuan keuangan negara untuk bisa minta naik gaji itu. Itu yang lebih punya empati kepada publik. Nah yang persoalan tadi nggak bisa kesulitan untuk membayar gaji ASN maupun P3K, kok bisa terjadi? Apa sih yang jadi problem mendasarnya, Prof? Terima kasih Anda masih bersama kami di Rosi. Kalau bicara soal korupsinya kan nggak surut. APBD-nya juga kusut, ya, betul, Prof. Betul. Salah satunya dengan ASN dan P3K yang terancam tidak bisa dibayar oleh pemerintah daerah. Hampir terjadi di banyak provinsi maupun kabupaten kota. Ini apa sih sebenarnya yang jadi problem? Apakah semata-mata efisiensi? Ya, efisiensi itu kan akarnya, awal mulanya. Ya, ketika pemerintah baru ini naik, Januari 2025, langsung buat Inpres efisiensi nomor 1 tahun 2025. Waktu itu 2025, kepala daerah juga Februari 2025 mulai dilantik dan mulai menjalankan pemerintahan. Nah efisiensi ini daerah lalu dipangkas dana transfer ke daerahnya di tahun 2025 itu sekitar 50 triliun. Yang selama ini dalam praktek itu tidak pernah ada pemangkasan demikian. Seberapa bergantung memang biasanya daerah ini pada dana transfer ke daerah atau TKD? Sangat bergantung, rata-rata kemampuan pendapatan asli daerah kita rendah. Jadi ada sekitar 90% kurang lebih daerah otonom kita itu bergantung kepada penerimaan dana transfer ke daerah. Ini ada 90%, sekitar 10% saja yang punya PAD kuat. Yang namanya kemandirian fiskal. Nah daerah-daerah kota-kota besar, ya provinsi seperti Jakarta, itu PAD-nya besar. Nah sehingga dia mampu membiayai urusan penyelenggaraan pemerintahan daerahnya dari PAD-nya. Tetapi daerah-daerah otonom kita yang banyak itu sekitar 90%, PAD-nya kecil. Karena sumber pendapatan pajaknya kan terkunci juga. Pajak daerah, retribusi daerah itu diatur di Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat Daerah nomor 1 tahun 2022. Ini pajak daerah ini boleh sekian aja. Nah, misalnya andalan kabupaten kota, pajak hotel restoran. Nah, kalau andalannya provinsi adalah pajak kendaraan bermotor.
Terus PPN, PBH kan nggak dapat mereka, bukan pajak daerah. Daerah, harusnya ke pusat kalau itu. Ya, itu pusat. Maka dengan begitu jumlah penghasilan daerah dari PAD sedikit yang kuat, ya rata-rata lemah. Sehingga dengan begitu mereka memerlukan dana TKD, transfer ke daerah. Kebijakan untuk pemangkasan TKD ini berarti menurut Prof tepat atau tidak? Diperhitungkan sejak awal sampai ke lapangan atau tidak? Enggak, ini cuma dadakan aja. Jadi exercise-nya di atas meja. Jadi dari Menteri Keuangan Sri Mulyani kan, dari 50T itu. Kemudian berlanjut di Menteri Keuangan Purbaya tahun 2026, malah pemangkasannya sangat serius, 226T. 4 kali lipat dari tahun 2025. 2025 aja daerah itu sudah menjerit dengan potongan 50T untuk seluruh daerah otonom ya, 546 itu. Kemudian 2026 ini yang sedang berjalan ongoing, itu dipotongnya 226. Sehingga daerah itu hanya punya transfer ke daerah rata-rata se-Indonesia itu. Sebanding atau tidak pemotongan TKD ini untuk efektivitas program prioritas nasional dengan kesulitan yang dihadapi di lapangan? Saya melihat sih nggak cukup fair lah ya. Jadi kalau prioritas nasional sih boleh-boleh saja didukung, didorong, kalau dibiayai pun bisa. Tetapi jangan sampai menyebabkan daerah tidak punya pembiayaan. Karena ini kewajiban pusat loh. Ketika kita menyerahkan urusan pemerintahan, namanya desentralisasi, urusan pemerintahan itu kemudian sebagian diserahkan ke daerah, lalu pusat bertanggung jawab untuk menyerahkan pembiayaannya. Itu namanya subsidi daerah otonom yang sekarang disebut TKD. Nah itu kalau kita misalnya ingin memakai dana untuk kepentingan program prioritas nasional, maka untuk kepentingan pemerintahan daerah atas dasar desentralisasi itu juga tidak boleh berkurang sangat jauh. Ya, tidak boleh kurang sampai tinggal sekitar 18% dari komposisi APBN yang jumlahnya sekitar 3.800 ya tahun ini ya. Padahal itu ada biaya operasional di sana untuk gaji. Itu dia. Nah itu komponennya TKD ini antara lain DAU, dana alokasi umum. DAU ini dipakai oleh daerah untuk bayar gaji pegawai, untuk program-program dan kegiatannya. Ada dampak yang dirasakan atau tidak sih Prof di daerah-daerah soal ini? Sudah terjadi, bisa kita lihat dampak-dampaknya di daerah misalnya di bidang pendidikan. Itu daerah tidak mampu lagi untuk memperbaiki sekolah-sekolah yang rusak, yang roboh itu. Di bidang kesehatan bahkan tenaga medis ya, misalnya dokter spesialis itu nggak kuat lagi dibayar dari APBD karena TKD-nya dipotong. Jadi ada rumah sakit yang dokter spesialisnya udah hengkang dari daerah itu. Belum jalan kabupaten kota, jalan provinsi yang tidak ada lagi dana alokasi DAK-nya, DAK fisik ya. Sehingga dengan demikian juga di jalan-jalan di area sekarang kabupaten, kota maupun provinsi banyak yang kurang baik jalan-jalannya. Itu juga jadi soal. Ini berpengaruhnya ke pelayanan publik artinya, ke hak masyarakat juga. Itu dia. Nah juga mengganggu lebih jauh lagi sebetulnya daya beli masyarakat. Turun. Karena ekonomi daerah itu rata-rata kebanyakan yang 90% itu ekonomi APBD saya sebut. Ekonomi APBD, jadi kalau APBD-nya bagus, belanja pegawainya lumayan, maka itu akan hidup pasar di daerah. Dan akan bergerak perputaran roda ekonomi. Sekarang kan pegawai gajinya, tunjangannya dikurangi, lalu kena TPP-nya dipotong, ya tambah lagi pegawai P3K tidak bisa dipenuhi untuk hak-haknya kemungkinan kalau tidak ada dana, namanya dana on top TKD, katakan begitu ya kan. Nah itu akan berdampak kepada penurunan ekonomi masyarakat daerah. Dan bisa lebih jauh kalau itu tidak ditangani dengan baik oleh pusat, ketidakstabilan daerah kita di seluruh Indonesia. Kalau rencana top up dana transfer ke daerah atau TKD untuk menutupi biaya operasional itu setidaknya sampai akhir tahun, Prof, itu efektif atau tidak? Itu ide bagus sebetulnya karena pusat harusnya melihat realita. Kalau daerahnya memang tidak kuat, maka kemampuan untuk PAD-nya nggak bisa, efisiensi sudah dilakukan habis-habisan. Nah maka kepada daerah-daerah itu layak oleh pusat diberikan dana tambahan TKD. Ya, nah tapi ada kepastian nih. Sekarang udah bulan Agustus ya. Nah, ada daerah yang bilang kalau dana tambahan TKD itu tidak diberikan, kami nggak bisa bayar lagi P3K.
ya, atau dana TPP pegawai ASN-nya udah dipotong sampai 50%, dipangkas cukup dalam lah, dan sehingga mempengaruhi motivasi pegawai untuk bekerja melayani masyarakat. Ini mungkin menjadi demotivasi kan, itu kan membuat terhambatnya program pembangunan, percepatan pembangunan pelayanan publik di daerah. Ini mungkin harus diperhatikan dengan teliti oleh pusat, terutama untuk kebijakan TKD 2027 ke depan. Ini kan mau dibuatnya APBN. Dan kenapa juga ya untuk APBD ini banyak habisnya untuk biaya operasional, misalnya biaya gaji P3K atau ASN. Apakah ini tidak dihitung dalam komponen sebelumnya atau seperti apa, Prof? Sebetulnya ini kan anatomi APBD kita selama ini memang karena lebih besar belanja pegawai, karena pegawainya banyak gitu ya. Nah, sampai ada yang belanja pegawainya 40, 50, 60%. Nah, pusat sudah mengunci nih dengan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah nomor 1 2022 itu tahun 2027 belanja pegawai tidak boleh lebih dari 30%. 70% bisa untuk belanja publik lah, katakan begitu. Nah, tetapi ketika dipotong TKD-nya dalam, maka itu rata-rata daerah belanja pegawainya menjadi besar. Naik ya. Apalagi juga P3K ini kan tidak ditanggung oleh pusat, itu harus dari APBD. P3K itu dalam komposisi kepegawaian kita, ASN ini ada 2, aparatur sipil negara, 1 PNS, yang kedua P3K. Harusnya juga tanggung jawab pusat untuk menyediakan dari APBN seperti yang dijanjikan waktu P3K mau diangkat, tapi ternyata tidak, harus dari APBD. Akhirnya posturnya balik lagi ke APBD bebannya. APBD, sehingga APBD-nya dikurangi ya dengan adanya pemotongan TKD, sehingga dengan demikian membuat APBD kusut. Nah, itu tadi tidak mampu untuk mendukung belanja kepegawaian. APBD kusut, pemerintah daerah diminta kreatif untuk tidak bergantung pada TKD. Nah, caranya gimana? Saya masih bersama dengan pakar otonomi daerah yang juga Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri periode 2010-2014, Profesor Juhermansyah Johan. Prof, kalau kepala daerah diminta untuk kreatif di tengah efisiensi, diminta tidak bergantung pada TKD, tapi kan kreativitasnya jadi limitatif. Apa yang bisa dilakukan? Nah, itu dia, itu dilema lah. Bagaimana kawan-kawan daerah, kepala daerah yang diminta efisien, tetapi dia dibatasi. Ya, seperti pembatasan pajak dan retribusi kan tidak boleh lebih dari ketentuan di Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Jadi celahnya adalah bagaimana dia pinter untuk bisa cari objek pajak yang belum terkena. Tapi juga jangan naikin pajak sesuka hati. Nanti bisa didemo oleh masyarakatnya. Lalu ada cara lain misalnya juga, kalau dia punya BUMD, Badan Usaha Milik Daerah, ya perusahaan air minum kah, itu coba juga dibuat supaya bisa punya laba atau profit making. Tapi kan nggak bisa diselenggarakan dengan waktu pendek untuk cari untung buat BUMD. Nah, itu juga menjadi tidak mudah bagi kepala daerah. Lalu apalagi menggandeng pihak ketiga, misalnya para mitra pembangunan. Nah, itu juga mitra pembangunan kalau ada sumber daya alam atau sumber daya yang potensial di daerah, baru mereka mau masuk. Tetapi kalau itu tidak ada, mungkin juga Pemda nggak bisa menggandengnya. Nah, itu semuanya hal-hal yang sangat sulit dan perlu memakan waktu yang harus disediakan. Nah, jadi kalau penyelamatan namanya, yaitu pusat harus hadir lah supaya Pemda yang sudah kita beri otonomi ini diberikan bantuan juga. Diberikan dukungan sementara mereka kita latih mandiri fiskal. Tapi ini juga sebetulnya bukan hanya mandiri fiskal, ini adalah juga ketidakadilan fiskal. Kenapa tidak adil fiskal? Karena daerah otonomi yang banyak tadi, ratusan jumlahnya itu, hanya dapat porsi APBN itu sekitar 17 atau 18%. Sementara satu nasional ini dapat porsi 82-83%. Akhirnya terjadi ketidakadilan fiskal. Itu ketidakadilan fiskal namanya. Ya, selain soal anggaran yang problematik, ada pro kontra, ini kebijakan kepala daerah, tapi dalam sisi keamanan. Misalnya saya di Jawa Barat yang sedang ramai, ada sayembara yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat terkait penangkapan begal misalnya, peredaran obat keras dan juga miras ilegal.
Ini dianggap melampaui kewenangan atau Iya, cara iya. kreatif dari gubernur? Kalau sayembara itu nggak apa-apa sih sebetulnya, boleh aja ya. Nah, misalnya lomba nih, lalu bikin sayembara dalam perlombaan 17 Agustus. Kalau soal konteks kampanye? Tapi kalau yang soal lomba kepada masyarakat agar menangkap begal gitu ya, nah itu nggak sesuai dengan kewenangan gubernur. Kenapa, Prof? Karena kewenangan untuk bidang keamanan namanya yang diatur di undang-undang Pemda kita itu kewenangan absolut yang dimiliki, dipegang oleh pemerintah pusat seperti politik luar negeri, pertahanan ya, tentara, kemudian keamanan. Ya, itu adalah kewenangan pemerintah pusat. Jadi gubernur tidak berwenang sama sekali dalam soal penegakan keamanan, soal kepolisian. Nah, oleh karena itu memang ini harusnya bukan bidangnya gubernur. Gubernur hanya terkait dengan ketentraman, ketertiban masyarakat. Tapi kalau memberi lomba untuk kasih uang menangkap begal, nanti risikonya akan mengambil kewenangan polisi. Dan di samping itu juga akan membahayakan jiwa dari orang atau masyarakat yang mau nangkap begal. Begalnya pakai senjata bagaimana? Itu bisa jadi korban itu Kalau di begitu, masyarakatnya. solusinya apa? Di Ya. satu sisi ada niat untuk menekan angka kejahatan dengan Boleh. terobosan. Boleh. Tapi batasannya itu seperti apa? Kewenangannya dalam ya. era otonomi daerah Jadi ini? dia memfasilitasi kepolisian aja. Jadi mendukung polisi untuk menangkap begal. Misalnya polisi perlu patroli. Oke, gubernur bantu sepeda motor. Ya, bantu mobil patroli supaya patroli itu hadir di pelosok-pelosok di tempat-tempat yang strategis. Pasang kamera ya di seluruh pelosok daerah supaya segera diketahui oleh polisi, tapi bukan dengan meng-take over kewenangan kepolisian, apalagi dengan melakukan sayembara yang kasih uang 50 juta itu kurang tepat itu. Berarti dalam era otonomi daerah ini sejauh mana batasan kepala daerah, kewenangan kepala daerah untuk membuat suatu kebijakan? Ya, dia ada dasarnya kewenangannya dibatasi oleh desentralisasi yang diberikan. Jadi urusan pemerintahan itu dilimpahkan atau tidak. Nah, yang dilimpahkan ke daerah-daerah itu hanya 32 urusan pemerintahan. Tidak termasuk urusan pertahanan, keamanan, politik luar negeri, moneter dan fiskal, yudisial, dan agama. Itu nggak boleh dipegang oleh kepala daerah. Nah, itu batasannya. Jadi kalau yang lain bisa dipegang, tapi itu pun berbagi. Misalnya pendidikan nggak juga dipegang oleh semua daerah. Pendidikan tinggi itu dipegang oleh pemerintah pusat. Kalau pendidikan menengah, SMA, SMK boleh gubernur yang menangani. Ya. Pendidikan dasar, ya itu adalah kepala daerah, bupati, wali kota. Itu batasan-batasan yang sudah dibuat dalam undang-undang pemerintahan daerah kita. Nah, ini harus diikuti dan ditaati oleh kepala daerah. Kita tadi sudah bahas soal keterbatasan fiskal, Ya. soal juga batasan kewenangan kepala daerah dalam membuat kebijakan. Jadi evaluasi yang harus dilakukan Ya. soal otonomi daerah ini apa, Prof? Ya, kalau kita lihat sebetulnya otonomi daerah itu prinsipnya adalah memberikan urusan pemerintahan kepada daerah, karena urusan itu supaya lebih lebih baik, lebih cepat. Karena langsung Ya langsung ya kan, the closer, the better. Nah, itu tidak terjadi kalau kita tidak desentralisasi. Nah, oleh karena itu maka janganlah pusat ini melakukan resentralisasi, penarikan kewenangan-kewenangan. Jangan juga pusat melakukan resentralisasi bidang fiskal, tiba-tiba ditarik uang yang tadinya dialokasikan kepada daerah TKD ya. Jadi itu pelajarannya adalah desentralisasi itu harus diselenggarakan secara bertanggung jawab. Dulu ada namanya otonomi daerah yang nyata bertanggung jawab. Nah, jadi pusat pun juga begitu. Ketika memberikan kepada daerah, harus urusan yang daerah bisa ngurusnya dan juga yang bisa dia bertanggung jawab, dan pusat pun juga harusnya konsisten dengan ini, desentralisasi kepada daerah, tapi jangan tiba-tiba atau mendadak apalagi melakukan resentralisasi, penarikan kewenangan, bahkan penarikan fiskal. Itu bisa membuat daerah tidak mampu mengurus pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Garis batas itu apakah perlu diejawantahkan dalam bentuk regulasi? Ya, saya kira itu sebetulnya dari segi regulasi kita sudah ada yang mengatur undang-undang Pemda ini, kan ada kewenangan-kewenangan pusat, ada kewenangan daerah, juga ada kewajiban pusat. Kalau menyerahkan urusan, maka pusat bertanggung jawab menyediakan pembiayaannya, menyediakan personilnya. Nah, standar praktek empiriknya juga sudah ada. Kurang lebih
10 tahun pemerintahan SBY, 10 tahun pemerintahan Joko Widodo, sekitar 25% porsi APBN itu adalah dialokasikan untuk TKD ke daerah. Nah, tiba-tiba sekarang anjok sampai ke tingkat 18%. Sementara kalau kita pelajari mancanegara, itu rata-rata 50% dana pemerintah nasionalnya dibagi kepada pemerintahan subnasional atau pemerintahan lokal. Kalau kita dulu sudah 20 tahun dikasih secara cukup memadai lah 25%, yang harusnya malah ditingkatkan jadi sepertiga kalau saya 30%, tapi malah yang terjadi adalah diturunkan zaman sekarang ini menjadi sampai. Dan ketidakadilan fiskal ini jadi problem berat. Jadi problem serius. Jadi kalau daerah-daerah tidak mampu lagi melayani urusan-urusan pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan, perekonomian, maka yang rugi pusat sendiri. Pusat akan berat menyelenggarakan urusan nasional tanpa memberikan dukungan supaya daerah akan bisa efektif dalam melayani publiknya. Belum lagi berjibaku dengan urusan korupsi. Tambah lagi itu yang juga harus kita beresin. Leadership kunci. Tidak hanya wewenang besar, uang banyak, tapi juga kepemimpinan yang bermoral, berintegritas itu penting kita miliki. Kalau tidak maka akan membuat ruginya bangsa kita secara keseluruhan. Jangan sampai masyarakat jangan jadi sampai. korban. Ya, jangan sampai. Terima kasih atas elaborasinya malam ya, hari sama-sama, ini. Mbak Friska. Prof. Joherman Syah Johan yang merupakan pakar otonomi daerah yang juga Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri periode 2010-2014. Terima kasih sudah hadir di Rosi. Sama-sama. Ya. Dan saudara terima kasih telah menyaksikan Rosi. Kita jumpa lagi Kamis depan hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Friska Clarissa. Selamat malam, sampai jumpa. Prof.